Kemana ujung kisruh Partai Golkar? Dialog kita lanjutkan masih bersama J. Kristiadi dan Fahmi Idris. Bang Fahmi, ini kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin dan hari ini. Kalau Mahkamah Partai tadi yang sempat kita bahas, ini sudah berlangsung dan minggu depan mestinya putusannya sudah dikeluarkan. Tapi proses kasasi ini akan terus dilanjutkan. Artinya sebetulnya kedua kubu ini tidak punya satu titik temu bagaimana kisruh ini harusnya diselesaikan sebetulnya, Bang Fahmi. Nah ini bagaimana semangatnya sebetulnya? Ya, memang ini perlu terobosan dari kebesaran jiwa dari semua pihak. Dan itu yang dipertanyakan kepada semua pihak saat ini. Ya, yang saat ini memang belum muncul itu. Ya, kebesaran jiwa dari semua pihak untuk menyelesaikan perkara ini bagi kepentingan bersama. Gitu. Saya dengan berat hati pernah menyampaikan, berikanlah lapangan pertandingan ini kepada anak-anak muda yang 50 tahun ke bawah. Banyak sekali. Enggak, ini kan sekarang ada kubu Agung Laksono yang menjadi ketua umum, ada kubu Abu Rizal Bakri yang menjadi ketua umum. Nah, ini maksudnya gimana penyelesaiannya? Kalau keduanya masih berada dalam posisi, persengketaan akan berlanjut. Posisi ketua umum? Bukan, persengketaannya dulu. Ya. Ini kan ada dua ketua umum. Ya, apapun keputusan, selama kedua tokoh ini ada, maka persengketaan itu akan terus berlanjut. Bisa saja dia mengecil, merendah, tapi persengketaan itu ada, begitu. Dan itu akan menimbulkan perkara besar bagi Golkar. Dia akan makin melemah partai ini. Bang Fahmi ingin mengatakan, artinya seandainya putusan dari Mahkamah Partai atau putusan dari pengadilan memenangkan salah satu kubu untuk tetap berada sebagai misalkan Pak Agung atau Pak Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum, kedepannya partai juga akan tetap bermasalah. Itu sebetulnya yang ingin dikatakan. Sebab yang satu akan tetap menggugat. Sekarang saja sebelum ada keputusan Mahkamah Partai, kubu saudara Abu Rizal sudah ke Mahkamah Agung. Kan pertanda bahwa dia menolak segala keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai. Bukan. Ini belum ada Mahkamah Partai belum bersidang. Mereka kubu saudara Abu Rizal menolak keputusan Pengadilan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Itu kan prosedurnya. Apalagi nanti kalau Mahkamah Partai katakanlah memenangkan kubu A, maka kubu B pasti akan melawan, begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Pagi-pagi saja sebelum ini dimulai. Pagi-pagi maksudnya tadi pagi? Bukan. Oh, maksudnya di awal-awal. Istilahnya awal. Awal sebelum ini bersidang Mahkamah Partai, kubu saudara Rizal mengatakan itu tidak relevan, tidak kredibel untuk menyelesaikan. Dengan tadi yang kita cerita bahwa di sini saudara Andi Matalata dan saudara Jasin Marin mantan pengurus di saudara Agung, sementara dia lupa Muladi dan saudara Aulia dari kubu saudara Abu Rizal. Bahwa saudara Aulia tidak bisa ikut karena dia memang sudah menjabat satu jabatan yang tidak memungkinkan lagi dia terlibat. Pertanyaannya kenapa tidak segera ditunjuk pengganti oleh saudara Abu Rizal? Kan begitu kan? Saya menduga, walaupun dugaan saya belum tentu benar, dalam rangka memang tidak percaya pada mahkamah ini. Begitu. Artinya ini apapun hasil Mahkamah Partai ini terserah apapun akan ditolak oleh salah satu kubu. Itu persisnya oleh saudara kubu Abu Rizal. Sebab saya katakan pagi-pagi saja sudah tidak yakin dengan keberadaan Mahkamah Partai. Meskipun sebetulnya dia punya kesempatan di situ kan? Oh iya. Untuk menempatkan salah satu kadernya atau pendukungnya di mahkamah. Itu yang paling esensial. Dia tidak menempatkan pengganti saudara Pak Aulia. Satu. Dua, kesempatan di dalam Mahkamah Partai. Tadi pun kita mendengar, saya memang tidak seluruh hadir, sebagian saya keluar, memberikan penjelasan pembelaan yang bagus sekali. Disampaikan oleh saudara Sekjen, Idrus Marham, disampaikan oleh saudara Theo Sambuaga dan sebagainya, disampaikan oleh saudara Aziz, bagus-bagus alasannya. Sebelumnya kubu saudara bukan kubu lah ya, saudara Akbar Tanjung menyampaikan juga tentang gagasan Munas Gabungan dan sebagainya. Nah, jadi berbagai upaya telah banyak dilakukan, tapi upaya itu tetap saja kandas. Mas Kris, ini kalau usulan dari Bang Fahmi tadi, ini lebih baik kedua kubu ini yang ketua umum sekarang kurang lebih mengundurkan diri gitu ya, Bang ya, dan dimunculkan dengan berat hati. Siapa saudara Abu Rizal mengundurkan diri, saudara Agung mengundurkan diri, lapangan itu yang kosong dari kedua tokoh ini diberikan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, artinya dibikin satu munas baru sebetulnya untuk memunculkan itu. Menurut Mas Kris, apakah ini akan menjadi solusi? Kalau saya sebetulnya
Mas Fahmi menyampaikan dengan berat hati, kalau saya menerima dengan senang hati. Itu betul. Karena itu usul yang brilian dan bermartabat. Mundur, sudahlah. Ya toh. Nah, tapi tentu harus ada terusnya, karena juga mas-mas yang muda ini tentu perlu apa? Perlu tokoh yang bisa mengikat, ya, mengikat dalam arti kata orang Jawa bilang suh itu apa, yang bisa mengikat itu tokoh-tokoh senior, mungkin tidak tahu ya, Pak Yusuf Kalla, Pak Fahmi dan siapa lagi yang juga bisa semacam apa? Semacam memberikan bukan hati, tapi dorongan dan semangat. Oke lah, sekarang ini pokoknya dua mundur. Kamu Medan untuk kamu semua ini, untuk kamu semua. Ini kalau istilah tokoh-tokoh senior itu membackup yang muda. Ini istilah kalau angkutan umum ini ada permajaan gitu ya? Iya ada permajaan, mesti begitu. Jadi ini baik dan sudah saatnya seperti itu. Nah saya kira kalau begini, sekarang tinggal meyakinkan satu Pak Agung, satu Pak Ical. Ya kan? Nah kalau salah satu sudah mau, itu sudah aset besar. Siapa yang mungkin bisa meyakinkan kedua kubu ini ya, Mas Kris? Yang bisa meyakinkan maksudnya kepentingan. Kepentingan apa yang kemudian masih bisa dinegosiasi secara beradab, apa yang bisa dinegosiasi kalau kemudian juga kedua beliau ini minggir. Jadi apalah enggak tahu ketua dewan penasihat apa dan sebagainya yang masih bisa di sana kan. Nah, ini saya kira sangat baik sekali. Tapi kepentingan apa? Bukankah mereka ini juga menjadi ketua umum masing-masing juga karena kepentingan, Mas Kris? Loh ya, tapi oleh karena itu beginilah. Kepentingan apa kira-kira yang lebih besar yang bisa menggugah? Kepentingan lebih besar bukan kepentingan mereka, kepentingan rakyat lebih besar. Mesti begitu dia. Kiblat itu jangan kebalik-balik, kiblat itu. Partai itu bukan milik ketua umumnya kan, begitu. Jadi ini saya kira usul Mas Fahmi saya kira perlu di blow up ya, bagi saya perlu sekali agar tokoh-tokoh muda, saya kenal beberapa yang saya kira sangat potensial sekali dan sangat ada dan segar, ada kepemimpinan, ada semangat baru ya. Dan kalau begitu, Golkar kemudian muncul lagi tidak sebagai partai yang compang-camping, tapi partai yang solid, anak-anak muda, dan ini bisa menjadi daya tarik yang bisa menyetrum anak muda yang lain. Ternyata Golkar lebih hebat daripada yang lain. Yang lain model aklamasi, ini tidak ini. Harapan Mas Kris ini di blow up, Bang Fahmi sudah di blow up belum ini? Saya sudah menyampaikan pada orang per orang ya, tapi bahwa saya berbicara pada forum yang lebih resmi itu belum. Ini orang per orang maksudnya dari kedua kubu? Oh iya, ke Pak Agung dan juga ke Pak Ical? Tokoh-tokohnya. Dengan tokoh-tokoh itu. Responsnya? Iya, ragu-ragu semua. Ragu-ragu semua. Makanya, tapi kalau ini mulai tokoh-tokoh yang senior ini juga sudah lebih solid mendukung yang muda, ini juga ada faktor deterrent juga dari yang tua-tua yang dua berkelahi ini. Ternyata anak muda ada backupnya juga ini, sehingga kemudian mereka akan berpikir kembali, tidak terlalu ngotot. Ini bagi saya suatu penyelesaian yang sangat-sangat baik dan menjanjikan untuk ke depan. Karena ini juga bisa dijadikan aset dari Golkar untuk mengatakan kita sudah memperbarui diri maju ke depan dengan anak-anak muda, kan begitu. Kita akan sambungin di segmen berikut Mas Kris dan Bang Fahmi.